Terima kasih. Tadi sebenarnya apa yang udah Bu Silvi sampaikan itu sudah mencakup semuanya. Udah jelas, sejelas-jelasnya apa yang Bu Silvi sampaikan itu semuanya itu harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Sebelum kita praktekkan, kita harus tuangkan dulu dalam bentuk tulisan. Jadi kita harus ada buktinya. Jadi apa yang sudah Bu Silvi ceritakan tadi, nah yang di sini kerangka kerja pembelajaran mendalam ini harus semua ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kita atau RPP itu tadi semuanya. Dari semua tadi yang bagian 8 dimensi itu, saya mau ulang lagi, 8 dimensi ini harus ada dalam setiap pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Jadi kita nggak boleh cuma pakai cuma satu yang akan kita ajarkan. Lihat awalnya dulu ya, kita ini bukan cuma mengajar ya, tapi kita mendidik. Kita harus ubah dulu pola pikir kita. Kalau seandainya kita mengajar itu hanya koma, tadi Silvi juga sudah bilang kalau guru juga harus belajar gitu. Kenapa? Kalau untuk bertanya aja, kejadian tadi di kelas, kejadian tadi di kelas, murid bilang ini, Bu, saya belajar sendiri di rumah Bu, saya nggak diajarin, nggak ada orang tua, enggak Bu, saya tanya sama Cici. Artinya tanpa guru pun, kalau cuma mengajar murid itu bisa belajar sama internet, sama Al. Al itu lebih cerdas daripada guru, tapi Al tidak punya sesuatu nilai yang akan kita terapkan ke anak didik kita. Jadi kita tekankan diri kita bukan pengajar, tapi kita adalah pendidik. Kalau mendidik itu, tahu bedanya Ibu Bapak? Ayo tunjuk tangan biar gak tegang. Mendidik apa Ibu Bapak? Kayak anak murid di kelas ya. Anak murid di kelas kalau kita nanya ya, ini kita ubah ya. Kalau anak murid jawabnya bareng-bareng jangan mau. Kenapa? Yang harus kita kembangkan di murid-murid adalah keberanian. Kenapa? Yaitu, jadi dengan kita menerapkan anak untuk menjawab masing-masing itu ada sudah kita dalam proses pendidik. Berani gitu. Jadi di kelas itu kita sebagai pengajar atau pendidik. Kita bicara ini ya. Kalau kita cuma sebagai pengajar, itu transfernya itu bukan cuma kan ilmu yang ingin kita sampaikan kan ya. Bu Erna ini bisa sampai ke Bu Erna, ada bicara ya Bu Erna ya. Bisa dilempar, bisa dikasih gitu. Tapi kalau kita ingin melempar, ya itu pasti sampai ke Bu Erna. Tapi sampai enggak prosesnya ini untuk dia sampai di sini? Ada enggak yang kita tanamkan ke murid-murid? Enggak ada. Nah disitulah yang akan kita tekankan ke murid-murid kita semuanya. Alangkah banyak orang pinter Ibu Bapak. Ya kita sering dengar Iblis itu pinter. Pejabat-pejabat itu pinter. Kan banyak yang korupsi. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada adabnya gitu. Jadi kita mulai dari yang paling rendah itu sebagai pendidik. Oke. Saya nggak akan tulis lagi apa yang sudah Silvi sampaikan karena ini sudah jelas remnya. Tapi yang bagian memahami, mengaplikasi, merefleksi ini itu ada tanda panah. Tanda panah itu kalian ya? Beda sama yang lainnya. Dia dari konsep memahami dulu, mengaplikasikan, baru merefleksikan. Sebenarnya bisa dari mengaplikasikan, merefleksikan. Oh iya ya, kemarin saya melakukan ini. Sebenarnya itu dalam proses juga. Itu dalam proses pengalaman, prinsip pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya itu boleh dibolak-balik, tapi nggak boleh ya kalau seandainya dibolak-baliknya dari merefleksi, mengaplikasi, memahami. Dia bisanya jalannya sesuai dengan tanda panahnya itu. Kita pikirkan aja perjalanan kehidupan kita. Kita mengaplikasi, kita pernah ngejalaninnya Ibu Bapak. Kita pernah ya, misalnya satu masalah, kita udah ngejalanin ya kan. Habis itu kita merefleksi, oh kenapa ya masalah ini bisa terjadi. Tanda panah benar kan nyatanya kita refleksi dulu. Setelah itu baru kita paham. Oh iya, berarti kalau ada masalah kayak gini, saya harus menyelesaikannya dengan kayak gini. Itu bisa memahami yang terakhir. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan melaksanakan yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Jadi ada prinsip-prinsip kemarin itu kita terapkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Ini Bu Bapak, kemarin kita kan sudah tahu kalau kita untuk kedepannya akan menerapkan pembelajaran mendalam yang akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan yaitu RPP itu tadi. Nah, di pembelajaran mendalam ini yang sudah ada belakangnya di depan ini, yang di atas itu keterangannya, bisa diisi juga nama gurunya, nama sekolahnya. Di identifikasi itu ada peserta didiknya. Kriteria di sini identifikasi ini yang dimaksud kemarin ya Bu Erma. Gimana Bu Erma kemarin nanya gimana caranya untuk menghadapi murid-murid kita seperti ini. Nah, identifikasi itu masuk di sini peserta didik itu. Setelah kita tahu peserta didik itu seperti apa, nanti kita akan bisa masuk ke desain pembelajaran. Nah, di sini ada materi pelajarannya, kemudian di dimensi profil lulusan kemarin kan ada 8 ya Ibu Bapak.
ini kita pilih. Kalau saya, paling sedikit 4. Dari proses pembelajaran itu, kita harus menerapkan atau capaian yang ingin kita capai itu, adab yang ingin kita penuhi itu ada 4. Yaitu, apa aja kemarin? Itu di depan ada keimanan dan kebanggaan, ya. Penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Nah, diturun ke bawah, ini ada 4 kolom ya. Kolom kedua itu ada desain pembelajaran. Di desain pembelajaran itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran boleh langsung dikopas, tidak ke situ, silakan. Setelah itu, lintas disiplin ilmu. Jadi, lintas disiplin ilmu itu maksudnya di sini. Dalam pembelajaran, iya, kita hari ini belajar matematika. Tapi kita nggak belajar cuma hitungan, pasti penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu, kita pastinya akan menggunakan materi-materi yang lain. Bisa jadi dalam hal keterkaitan antara pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, atau IPAS dan matematika. Misalnya menghitung suhu badan ya, ibu bapak itu kan masuknya ke dalam IPAS, tapi dia lintas disiplin ilmunya ke matematika, gitu. Seperti ya itu ya ibu bapak. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya itu yang saya katakan kemarin, kita akan menggunakan taksonomi Solo. Taksonomi Solo itu kita yang membedakan adalah kata kerjanya. Jadi kita akan mengurai dari capaian pembelajaran itu ke tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai itu, kita nggak boleh lagi menggunakan C1 ya. Menggunakan C1 itu apa? Mengingatkan. Kita nggak boleh lagi peserta didik mengingat, nggak bisa. Tapi kita menggunakan C4 sampai C6 kalau di taksonomi belumnya. Tapi kalau di taksonomi Solonya dia sudah masuk ke dalam abstraction. Jadi dia sudah bisa menghayal, dan dia ketika dia sudah bisa menghayal, otomatis konsep itu kan sudah dia miliki ya, Kemudian topik pembelajarannya itu tentang apa atau bab apa. Kemudian di sini ada lagi praktek pedagogisnya. Praktek pedagogisnya ini yang dimaksud dengan dia mau pakai PBL kah, ya, mau pakai PJBL kah, silakan inquiry kah, boleh. Kemudian di sini ada kemitraan pembelajaran. Paham ya kalau kemitraan pembelajaran? Terus di sini ada lingkungan pembelajarannya. Ada pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini bisa dengan proyektor, bisa dengan buku atau game-game yang lainnya. Kemudian media pembelajarannya juga. Nah, masuk ke kolom yang ketiga atau kamar yang ketiga, di situ ada pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar itu, kita mengingat pembelajaran yang kemarin, pengalaman belajar itu harus mengandung 3 ya. Apa aja ibu bapak masih ingat? Yang pertama adalah apa? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke. Itu tapi di sini urut ya ibu bapak ya, memahami, mengaplikasi, baru merefleksi. Nah, di sini ada tulisan prinsip pembelajaran yang digunakan. Jadi di dalam pengalaman belajar atau kegiatan prinsip ini, dia harus memuat prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu kan ada 3 ya ibu bapak ya. Ada berkesadaran, apalagi bermakna, dan menggembirakan atau BBM. Nah, BBM ini harus masuk di tiap fase pengalaman belajar. Jadi di tahap memahami, dia harus ada prinsip kesadarannya atau dia prinsip memahaminya. Di tahap pengalaman belajar yaitu mengaplikasi, dia harus sudah ada berkesadarannya atau dia ada menggembirakannya. Di tahap refleksi pun harus ada prinsip dari pembelajarannya. Jadi prinsip itu tuh masuk ke dalam pengalaman belajar. Di tiap-tiap ini yang turunannya ya ibu bapak. Kemudian di penutup ini juga ada refleksi ibu bapak. Di kegiatan inti kita ada refleksi lagi, dan di kegiatan penutup itu ada refleksi lagi. Itu ibu bapak. Refleksi yang di atas ya, refleksi dalam kegiatan inti itu adalah refleksi mengenai perasaan muridnya, gitu. Apa ada perubahannya dari pembelajaran ini, gitu. Nanti di kegiatan penutupnya ada refleksi lagi. Refleksi di kegiatan penutup ini dia akan memuat bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa. Jadi itu bisa juga dengan bermain game. Ketika kita bermain game di kegiatan penutup itu bisa jadi dalam kesimpulannya juga boleh, gitu. Nah, di kolom yang ruang yang keempat itu ada asesmen pembelajaran. Di asesmen pembelajaran ini di dalam pembelajaran mendalam ada asesmen pada awal pembelajaran, ada asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Pada awal pembelajaran itu biasanya diagnostis, formatif juga boleh masuknya. Di kegiatan asesmen pada proses pembelajaran itu ada lagi asesmennya. Jadi kita menilai bukan cuma di akhir. Kebanyakan kita menilai asesmen itu cuma di akhir. Tapi sebenarnya sebelum pembelajaran itu dimulai kita sudah melakukan asesmen. Asesmen di awal pembelajaran itu untuk melihat apakah kesiapan siswa itu sudah bisa kita melakukan proses pembelajaran hari itu atau belum. Di asesmen yang kedua dalam proses pembelajaran itu gunanya untuk melihat keaktifan siswa selama pembelajaran itu. Apakah
cuma diam aja atau dia berusaha untuk menggali dirinya sendiri. Di asesmen pada akhir pembelajaran itu dia bisa merefleksikan dari pembelajarannya itu. Jadi kita akan menggunakan rubrik gitu Ibu Bapak. Kalau kayak gini kan masih bingung ya Ibu Bapak, kita masuk ke ini RPP yang saya buat. Di sini saya mengambil mengubah bentuk energi atau perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sama persis di sini peserta didik siswa mampu menyebutkan bentuk energi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dimensi profil kelulusan saya mengambil bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Kemudian di capaian pembelajaran itu lintas disiplin ilmu saya ambilnya IPAS dan bahasa Indonesia karena di sini kan pelajarannya IPAS. Kemudian ketika dia bisa bertanya, bisa menjawab, kemudian bisa mempresentasikan, di situ sudah dalam bentuk pelajaran bahasa Indonesia juga. Dia bisa memilih kalimat atau kata-kata yang memang pas untuk ditampilkan di depan pada saat dia presentasi. Terus tujuan pembelajarannya di situ ada 3, siswa dapat mengamati dan menjelaskan bentuk perubahan energi. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan secara lisan dan tulisan. Di sini yang secara lisan dan tulisan itu berarti kita menilai dalam hal berbicara ya. Kemudian dalam bentuk tulisan berarti kita bahasa Indonesia juga apakah tulisan dia itu sudah baik atau benar, baik atau belum. Misalnya kan anak-anak kita sekarang ini kan misalnya tulis menyajikan, tiba-tiba di tengah-tengah huruf besar. Nah, di situ lintas minatnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian topik pembelajarannya itu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik pedagogisnya saya memakai inquiry, eksperimen sederhana, diskusi dan refleksi. Yang kemitraan pembelajarannya kolaborasi antar siswa, observasi bersama keluarga. Selanjutnya lingkungan pembelajarannya di kelas, rumah, halaman sekolah. Lingkungan pembelajaran ini saya membawa anak-anak itu untuk menghayal ketika dia di rumah, gitu. Dia menggunakan atau memanfaatkan energi apa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian pemanfaatan digital, saya menggunakan video pembelajaran (PPT). Saya menggunakan games dalam bentuk word wall, itu permainan. Kemudian media pembelajarannya di situ ada juga. Langkah pembelajarannya di kegiatan awal, saya ya biasa berikan persepsi gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi biar anak-anak itu tertarik, biar anak-anak itu tertantang sebelum kita mulai pembelajaran. Ya anak-anak kita belajar seperti ini hari ini. Anak-anak bosan ya Ibu Bapak ya. Mereka kayak malas menggunakan pikiran mereka, otak mereka. Jadi ketika kita dengan mengajukan pertanyaan, otomatis anak-anak itu lebih semangat. Misalnya, apa yang terjadi jika menyalakan kipas angin? Hidup bu kipas anginnya, katanya seperti itu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu, anak-anak itu lebih bergairah dalam memulai pembelajaran. Pasti mereka mikir, oh iya, dari mana ya asal cahaya pada setter. Kemudian yang selanjutnya di kegiatan inti, di sini ada pengalaman belajarnya yaitu memahami. Di situ saya memasukkan prinsip bersadaran yaitu berkesadaran dan bermakna. Jadi anak-anak melihat video perubahan bentuk energi itu, di situ anak dituntut untuk bisa sadar kalau dia hari ini sedang belajar IPAS yaitu perubahan bentuk energi dengan melihat video pembelajaran. Kemudian dalam video itu anak bisa memahami. Di situ pembelajarannya sudah mengandung prinsip pembelajaran bermakna. Kemudian pada tahap mengaplikasi, prinsip pembelajarannya yang digunakan yaitu bermakna dan mengembirakan. Jadi mengembirakan itu poin bisa masuk ke dalam kegiatan mengaplikasi boleh, memahami pengalaman belajar di memahami juga boleh. Yang selanjutnya di refleksi, di situ saya masukin prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Di situ ada bentuk refleksinya, apa perubahan energi yang dia temui hari ini atau dia lakukan hari ini. Oh iya Bu, tadi pagi saya bangun tidur, saya matiin lampu. Di situ anak-anak sudah menggunakannya. Kemudian di kegiatan itu saya gunakan kuis interaktif. Kemudian saya berikan saya menilai proses pembelajaran ini. Ya, hari ini kita semua, anak-anak semua sudah belajar dengan baik. Kita tingkatkan lagi pembelajaran kita hari ini. Itu termasuk ke dalam refleksi atau balik dari guru ke murid. Kemudian di sini ada asesmen pembelajaran. Di sini saya menggunakan formatif dengan bentuk pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu termasuk dalam asesmen formatif atau asesmen pada awal pembelajaran. Ketika anak bisa mengajukan tangan, di situ dia sudah dapat nilai ya Ibu Bapak ya, keaktifannya, keberaniannya. Kemudian ada asesmen pada proses pembelajaran, saya juga menggunakan formatif. Di situ guru mencatat kerjasama dan pemahaman siswa. Kemudian pada asesmen akhir pembelajaran, saya menggunakan formatif lagi, LKPD sebagai bukti pemahaman dan produk LKPD-nya itu. Nah, dari asesmen pembelajaran ini, kalau yang saya buat rencana pembelajaran ini, asesmennya saya buat formatif semua Ibu Bapak. Karena saya nggak menggunakan asesmen sumatif ya Ibu Bapak. Tahu kan bedanya sumatif sama formatif ya Ibu Bapak. Ini aja contoh dari RPP yang sudah saya buat. Nanti kita akan membuat bersama-sama. Nah, pembuatan RPP ini
kolaboratif, karena yang kita sama Bu Yuli itu kolaboratif, jadi kerjasama antar teman. Kemudian identifikasi masalah dulu. Oh iya, misalnya nih di kelas pemutihan, ya anak saya kayak gini loh Bu. Kalau dijelasin, dia bikin sendiri, tulis aja identifikasi masalahnya kayak gitu depan pemutihan. Depan pemutihan misalnya anak-anaknya lambat terus nggak berani untuk menjawab. Nah, itu identifikasi masalah yang seperti itu nanti akan dituangkan dalam bentuk RPP. Nah, jenjang kelasnya terserah dari kelompok itu, silakan boleh memilih kelasnya yang mau diterangkan, kelasnya Bu Mutia silakan atau Bu Putri silakan. Yang penting identifikasi masalah dari tiap-tiap kelas itu ditulis dan jalan keluar yang kalau masalahnya udah, ini nggak usah diambil gitu, yang memang diperlukan untuk perubahan biar kita semua bisa belajar ya Ibu Bapak. Kemudian nanti kelompoknya ini mungkin ada yang 2 orang aja. Bu Yuli mintanya hari ini Bu Meli, Bu Ima, Bu Meli, Bu Ima. Yang kelompok 1 silakan, kelompok 1. Kelompok 1. Subbab. Dan itu masuk dalam topik pembelajarannya. Jadi dia pembagian antar batas bab itu. Aktifan di kelas. Ya itu berarti harus ada rubrik kayak punya Bu Sylvie tadi. Nah, yang paling ringkas memang ya rubrik kognitif atau pengetahuan. Kalau pengetahuan kayak gini kayak punya saya aja, benar salah gitu. Nah, ini kalau punya saya. Diskusi itu ngobrol aja tapi jawabnya masing-masing gitu. Jadi dia masuk ke materinya. Iya, tapi kalau seandainya dia mau diskusi maju per kelompok, itu harus pakai rubrik. Iya, kayak di sini gitu. Jadi rubrik atau asesmen ini semua tergantung dari pedagogi yang kita pakai tadi, gitu. Kalau yang tadi pedagogiknya itu kan, nah kita mau pakai kolaboratif berarti dia harus ada diskusi kelompok yang kayak gini, gitu. Kalau dia ada presentasi berarti dia harus pakai rubrik yang punya sini. Sikap berarti. Ya. Yang mau dinilainya iya, yang mau dinilainya itu misalnya ketepatan dia menjawab atau keaktifan dia. Ya, pengetahuan berarti kognitif. Kognitif. Misalnya ada bolok, apa yang bolok yang gambar ya? Ada gambar, bisa dijawab tapi salah, itu kan poin itu tergantung kita yang buat manusia. Kalau dia 4 poin itu sempurna, 3 poin ada salah, apa gimana itu tergantung kita. Makanya dalam ini nggak ada salahnya kita buat ini, pokoknya benar semua. Tergantung kita mau buat dari ringkaskan yang penting kita ngerti gitu. Iya, jadi Bu Yuli itu nggak nuntut kita yang panjang ini nggak. Yang penting tahu ini dari mana sebenarnya. Atau kalau kita mau nyari di internet itu nggak apa-apa. Asalkan kita tahu praktek pedagogisnya modelnya apa, tahu strateginya apa, tahu gitu. Kalau dia mau pakai PBL berarti harus kayak mana kegiatan intinya. Itu sih yang Bu Yuli pengenin. Tujuannya adalah pengimbasan ini. apa semuanya kirim mereka langsung difoto. Wow, enak seperti ini.
pendidikan ekonomi, kemudian observasi yang pada berbeda, observasi dari kita, kemudian akhirnya pendidikan. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon untuk memberikan masukan kepada apa yang saya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada apa atau ada saja. Yang menyampaikan ya, menambahkan juga boleh, mengapresiasikan boleh, mengapresiasikan sudah sangat bagus kelompok satu, sudah sangat bagus. Cuma maksud saya jangan cuma hanya di FPP aja, benar-benar bisa diterapkan di kelas sebenarnya. Itu aja. Oke, cukup ya, cukup. Ya, terima kasih banyak Bu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Sama-sama. Langsung lagi, nanti langsung kasih. Ya, ya. Ya, bacakan. Kami ada satu dari tadi. Media, citra di bawah. Topik, kami olahraga dan sehat. Selanjutnya, yang keenam, apa tadi? Dimensi urusan yang depan. Komunikasinya. Jadi, pertama kali kalian bisa ngomong terus, tapi pasti bisa. Ada yang bisa kita langsung maju. Tunggu, nanti kalau kita lihat lagi. Tadi seperti itu. Selanjutnya, cara belajar. Cara belajar, kita siswa mampu menganalisis, menyimak, dan presentasikan ke hobi. Ya, jadi belajar sama tadi, besok, tadi adalah yang presentasinya. Selanjutnya ke lintas disiplin ilmu. Nah, jadi belajar ini saya kasih kita sekarang yang mencoba, mereka tidak sehat. Ya, jadi karena bahasa Indonesia yang sama cara kita. Ya, bagus. Sudah, selanjutnya, masalah baca. Kita lagi, kita baca. Baca lagi ya Pak. Apa ya? Tujuan pembelajaran siswa mampu mempresentasikan hobi masing-masing. Habis itu siswa mampu mempraktekkan hobi masing-masing. Siswa mampu mengenal karakter unik yang dimiliki. Siswa mampu menunjukkan integritas dan KPI. Nah, kita bisa pakai presentasi hobi kita. Nah, sama presentasi hobinya bisa mampu mereka ada tapi hobinya bisa ini mampu kan karakter unik. Jadi ada karakter unik masing-masing. Sudah? Bagus. Sudah. Terus lagi. Sudah. Nah, hobi belajar kita adalah hobi. Nah, ini harus kita praktekkan hobinya PDR program versi tadi. Ya. Selanjutnya, ini cuma itu sama belok. Nah, pilih. Nah, PDR tadi ini kita PDR dulu. Ya. Ya, itu kita belajar. Nah, kita belajar yang pertama bahasa siswa. Tadi Bapak itu siswa bahasa siswa. Tapi itu tadi. Masuklah. Itu dari tangan. Kita itu dari sakit baik. Nah, biar mereka tetap sehat. Kita kalau bersih yang semangat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang luar biasa, bagus sekali penjabarannya dan insya Allah diterapkan di kelas juga baik banget Pak Wawan tadi. Itu salah satu contoh Pak Wawan kalau di kelas itu sama anak-anaknya gitu. Jadi Pak Wawan sudah nggak cuma membacakan tapi langsung praktek tadi seolah kita sebagai muridnya. Bisa jadi Pak Wawan nggak diobservasi sama Bu Yudi nanti. Karena tadi langsung gitu. Nah, tadi sudah dari pemaparan dari Pak Wawan, silakan dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengkomentari dari pengerjaan kelompok 1, silakan. Untuk saya hanya menambahkan aja ya, kalau untuk RPP yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sudah bagus, baik, jelas untuk dipahami. Nah, yang ingin ditambahkan hanya di yang kayak mengaplikasikan, coba di atas, maaf, ini ya. Nah, ini kan belum dirubah, masih yang tulisan prinsip pembelajaran. Nah, itu misalnya memahami itu masuk di kategori yang mana? Berkesadaran bermaknakah, atau menggembirakan? Nah, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Erma. Ya, di pengalaman belajar itu memang ada 3M, memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Itu harus ada prinsip pembelajarannya, yaitu tadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Silakan pilih. Ini mungkin ketiganya dimasukkan semua, atau memang dalam kegiatan memahami itu tiga-tiganya memang harus ada, nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang adanya berkesadaran aja ya nggak apa-apa. Nah, karena masih memahami masih di tahap awal ya, berkesadaran aja nggak apa-apa. Atau berkesadaran dan bermakna itu jauh lebih baik, karena masih di tahap memahami aja, anak-anak sudah bisa menyimpulkan, memaknai dari apa yang akan dijalankan selama pembelajaran itu. Apalagi kalau sudah di tahap awal aja di pengalaman pembelajaran yang memahami, itu sudah ada menggembirakannya. Jadi sepanjang pembelajaran itu otomatis sudah pasti menggembirakan sampai tahap akhirnya.
bagian kemitraan ini, maaf Pak Ola dan kelompoknya. Kemitraan pembelajaran ini yang dimaksudkan adalah kerjasama antara siswa itu dengan siapa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi kalau di sini kolaborasi antar puskesmas bisa masuk, kalau observasi antar orang tua, kolaborasi antar orang tua juga bisa masuk. Yang dimaksudkan di sini kemitraan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, anak bisa berbaur dengan siapa gitu loh, sesuai dengan materi ajar tadi, pelajaran tadi gitu. Ini yang bawah yang saya koreksi. Kemudian ya Bu yang buat itu. ya, ini yang saya mau koreksi asesmen ya Pak ya. Asesmen pada awal pembelajaran tanya jawab tentang hobi. Nah, asesmen itu disesuaikan dengan pengalaman belajar itu tadi. Jadi misalnya di tahap awal itu ada pertanyaan tematik. Bisa ini tadi kan di kegiatan inti, tapi paham ya Pak? Maksudnya itu asesmen itu tuh penilaian kita gitu di tahap awal, proses dan kegiatan akhir. Jadi kita asesmennya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Sejauhnya udah oke banget, apalagi prakteknya di kelas masih bagus banget ini. Kami juga senang kok. Iya, karena kayak ngerasa apa ya ini proses kami yang kayak di sini nih, alhamdulillah berhasil Bu Yuli. Terima kasih untuk kerjasamanya. Untuk kelompok selanjutnya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Silakan. Boleh. Aspek sikap dan perlakuan gimana ini kan biasanya kolaboratif. Nah, jadi bagaimana sih kerjasama antar kelompok atas sesuatu seperti apa? Nah, ini jawabnya bagaimana yang seperti itu. Nah, jadi misalnya dari kelompok 2 apabila ada salah kata dan sikap yang saya jelaskan saya mau bisa dari kelompok 1. Kalau jika ada teman dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang lagi mengatakan atau yang mengatakan saya bersama. Saya beri komentar. Olah hatinya berbisa, olah rasa. Untuk mencapai itu, karena kemarin kami kelewatan ya, nggak menjelaskan olah pikir, olah rasa, olahraga itu kami nggak menjelaskan memang kemarin. Tapi alhamdulillah tersampaikan pada kegiatan hari ini dari akhir pembelajaran ini karena melihat dari kejadian yang RPP yang kelompok Bu Meli buat ini tadi. Jadi tersampaikan materi olah pikir, olah rasa, olahraga tadi. Kalau yang di sini sudah masuk, asesmen pada akhir pembelajaran ini, refleksi metodologi itu bagus. Karena PD sebagai bukti pemahaman juga ini sudah bagus. Jadi semua proses asesmen ini ya sudah terlaksana, cuma salah tepat aja. Udah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil semua dan disaksikan oleh kepala sekolah. Nah, ini sebagai rujukan mungkin kepala sekolah Masih jangan kok sampai masih beli pokoknya karena itu yang menyampaikan ya tugas ya yang harus dikerjakan kewajiban seperti itu. Karena itu terima kasih dan saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau bukan. Belajar nanti. Jika ada kata mohon maaf, akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.